Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bagaimana kabarku anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan dalam lindungan Allah dan senantiasa sehat walafiat. Kita senantiasa dijauhi dari bahaya malapetaka wabil khusus Corona COVID-19. Kita selalu sehat dengan menjaga protokol kesehatan. Bagaimana anak-anakku? Sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mempelajari atau materi kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat adanya dan serta mendapatkan barakah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita masuk kepada bab 5, yaitu kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Dalam materi ini kita akan mempelajari tentang sejarah alur perjalanan dakwah di Nusantara, kemudian bagaimana cara-cara dakwah di Nusantara, kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Dengan demikian kita dapat mengambil hikmah kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Sikap mulia yang diharapkan dari materi ini adalah yang pertama, mencintai para ulama dan tokoh penyebar Islam. Yang kedua, gigih dan semangat dalam berdakwah. Dan yang ketiga, menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Dan yang keempat, giat belajar untuk meraih cita-cita. Dan yang terakhir, rajin beribadah. Jadi ini nanti yang diharapkan setelah kita mempelajari. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian menghadiri acara tablik akbar atau pengajian umum? Jika pernah, tentu di sana ada seorang mubalik atau dai yang sedang berceramah menyampaikan ajaran Islam. Para mubalik dan dai tersebut berceramah dengan gaya dan ciri khasnya masing-masing. Tujuannya untuk apa? Agar menarik perhatian hadirin sehingga mereka memahami materi yang disampaikan. Materi yang sudah dipahami tersebut hendaknya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan bahwa tugas dakwah bukan hanya dibebankan kepada mubalik saja. Setiap orang Islam memiliki kewajiban untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Dakwah bukan untuk mencari uang, bukan pula untuk mencari popularitas, tetapi semata-mata adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang dilakukan oleh para penyebar Islam di Nusantara. Mereka berdakwah dengan penuh semangat dan keikhlasan. Samudra luas bukan penghalang untuk berdakwah, justru sebaliknya menjadi pemacu semangat. Karena kita lihat Indonesia ini atau Nusantara itu zaman dulu itu disebut Nusantara ya, sebelum Indonesia itu berpulau-pulau ya, karena banyaknya lautan. Sambil berdagang, para penyebar Islam tersebut datang ke Nusantara untuk berdakwah. Kedatangan mereka disambut hangat dan diterima dengan baik. Hal ini disebabkan apa? Disebabkan dakwah yang mereka lakukan itu adalah dakwah dengan cara-cara damai, bukan dengan kekerasan. Bagi Islam, tidak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fiddin. Karena telah tampak jelas mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Kita tunjukkan saja kepada orang-orang bahwa inilah Islam, agama yang benar. Apakah para penyebar Islam di Nusantara tidak menghadapi hambatan dan tantangan selama berdakwah di Nusantara? Jawabannya tentu ada. Setiap dakwah pasti ada hambatan dan tantangan. Tetapi semua itu dapat diatasi dengan keteguhan iman, ilmu, kecerdasan, dan akhlak mulia. Ajaran Islam itu sangat mudah diterima oleh penduduk Nusantara. Apa penyebabnya? Kita telaah anak-anakku sekalian. Jadi Islam itu adalah agama yang nyata kebenarannya.
rasional, ya, masuk akal, ya, mengajarkan kedamaian dan persamaan derajat. Ya, jadi tidak membedakan mana yang miskin, mana yang kaya. Ketika kita menghadap Allah, kita masuk masjid, semua buka sepatu, baik itu yang miskin, yang kaya, pejabat, presiden sekalipun ketika masuk masjid harus buka sepatu. Ketika sujud, semua sujud, apapun pangkatan dan jabatannya, tidak memandang siapa dan dari mana. Tetapi pada saat kita menghadap Allah, semua derajat, semua bersujud kepada Allah SWT. Keberhasilan dakwah di Nusantara dapat dinikmati hingga saat ini. Jadi kita tahu bahwa kita sudah masuk Islam itu karena sejarah, ya. Bahkan saat ini Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia. Kita harus meneladani daripada kegigihan mereka dalam berdakwah. Oleh karena itu kita harus berdakwah dengan cara kita masing-masing sebagai pelajar. Cara kalian berdakwah tentunya dengan belajar, tekun, dan tentu saja yang paling penting itu adalah sebagai seorang Islam, seorang pelajar yang Islam itu menunjukkan akhlak Islami, ya, kepada siapapun. Tunjukkan bahwa kalian adalah generasi muda Islam yang tangguh, cerdas, dan berkarakter. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah alur perjalanan daripada dakwah di Nusantara. Ini kaitannya dengan sejarah, nanti di sejarah pelajaran IPS pun nanti juga akan dibahas. Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Padahal jika kita melihat sejarah lahirnya agama Islam yang dibawa para nabi, Indonesia tidak begitu dikenal. Namun berkat kegigihan para dai dan ulama, perkembangan Islam di Nusantara begitu pesat sampai saat ini. Lalu bagaimana alur perjalanan dakwah di Nusantara? Nah, kita lihat. Sejak zaman para prasejarah, penduduk Nusantara dikenal sebagai pelayar-pelayar tangguh. Karena kita ini adalah negara kepulauan, jadi banyak laut. Makanya banyaklah pelayar-pelayar tangguh yang sanggup mengarungi samudra lepas menurut catatan sejarah. Pada awal Masehi sudah ada jalur pelayaran dan perdagangan. Makanya Pak Jokowi itu menerapkan yang jalurnya disebut dengan jalur tol laut. Nah, ini dimaksud dengan tol laut. Kenapa? Karena negara kita ini adalah negara yang lautnya banyak, lautnya luas. Maka sudah selayaknya disebut dengan negara kepulauan. Pada awal Masehi sudah ada jalur pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Adalah wilayah Nusantara bagian barat, yakni Malaka dan sekitarnya. Daerah tersebut sudah terkenal sejak zaman dahulu karena kaya akan hasil bumi. Daerah tersebut kemudian menjadi perlintasan para pedagang Cina dan India. Sementara itu pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad ke-1 dan ke-7 Masehi sering disinggahi pedagang-pedagang dari Lamuri atau Aceh, Barus, Palembang, Sunda Kelapa, dan Gresik. Bersamaan dengan itu datang pula para pedagang yang berasal dari Timur Tengah. Pada abad ke-7 Masehi, abad ke-1 Hijriah, Malaka menjadi pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Mereka tidak hanya berdagang tetapi sekaligus berdakwah menyebarkan agama Islam. Dengan demikian agama Islam telah berada di Indonesia ini sejak abad ke-1 Hijriah. Para ahli sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Sebelum Islam datang, Nusantara berada dalam pengaruh agama Hindu-Buddha. Pengaruh-pengaruh tersebut berdampak pada pola hidup masyarakat di Indonesia. Namun dalam perkembangannya, pengaruh Islam jauh lebih kuat daripada agama Hindu dan Buddha. Masuknya agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan berlangsung dengan cara-cara damai. Ajaran Islam mudah diterima dan mendapat perhatian dari penduduk Nusantara. Berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam ini sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun keberadaan pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Ya, jadi Kerajaan Samudra Pasai di Aceh ini yang
pertama berdirinya sebagai kerajaan Islam yang pertama. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.